Selamat berjumpa kembali dalam buku Katekisasi Masa Kini, pelajaran yang ke-10. Allah memberikan pedoman hidup kepada umatnya. Pedoman hidup diberikan kepada bangsa Israel. Sesudah Allah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Ia memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan sebagai pedoman hidup baru bagi umat pilihannya. Hukum-hukum tersebut tidak diberikan selama mereka masih diperbudak di Mesir, tetapi diberikan sesudah Allah menjadi penebus bagi mereka. Mereka sudah menerima anugerah Allah, dan di Gunung Sinai mereka dididik untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka. Tapi sayang, bangsa Israel tidak menerima hukum itu dengan iman. Roma 9 ayat 31 sampai dengan ke-32, mereka menganggap hukum Allah sebagai syariat agama yang dapat dipenuhi dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka pikir dengan kekuatan mereka sendiri mereka sanggup melakukan segala perintah Allah, dan mereka percaya bahwa dengan demikian mereka akan berkenan kepada Allah. Akibatnya, hukum menjadi beban hidup bagi mereka. Dan ternyata mereka sama sekali tidak akan pernah mampu menuruti hukum. Apabila manusia hanya dapat berkenan kepada Allah dengan menaati hukum, maka tidak mungkin seorang pun dapat berkenan kepadanya. Hukum hanya menyatakan dosa kepada manusia. Roma 3:20, pasal 7 ayat 7 sampai dengan ke-14. Hukum Allah dan orang Kristen. Bagi orang Kristen, hukum Allah mempunyai peranan ganda. 1. Sebelum manusia mengenal anugerah Allah dalam Yesus Kristus, hukum itu mendakwanya bahwa ia adalah manusia. Halaman berikut, bahwa ia adalah manusia berdosa. Hukum merupakan penuntun bagi kita sampai kita percaya kepada Yesus. Galatia 3 ayat 23 sampai ke 26. Dengan mempelajari hukum Allah, kita akan melihat nyata dosa-dosa kita, dan kita menjadi sadar bahwa kita mustahil dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita dari dosa dan kuasa dosa dan hukuman maut akibat dosa itu. Yang kedua, bagi orang yang sudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, hukum Allah menjadikan pedoman hidup baru. Kita sudah dapat menaati hukum dengan iman. Roma 1 ayat 5, 16 ayat yang ke-26. Karena hukum itu telah ditaruh dalam batin kita dan dituliskan dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 33. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita mentaati hukum Allah, bukan sebagai syariat agama, tapi kita menaatinya sebagai jawaban berupa tindak tanduk laku kita untuk mengindahkan anugerah Allah. Ke-10 hukum dasar titah. Di Gunung Sinai, Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, dan mereka mendengar suaranya. Keluaran 19 ayat 9, ayat 16 sampai 20, pasal 20 ayat 18 sampai dengan ke-22. Disitulah Ia memberikan ke-10 hukum yang merupakan inti dari seluruh hukum. Ke-10 hukum itu tercantum dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 17. Ke-10 hukum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang ada di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzina. Selanjutnya, halaman berikut. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kesimpulan, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kesimpulan dari ke-10 hukum tercantum dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa ke-10 hukum dibagi dua. Bagian pertama, perintah 1 sampai ke-4 tentang hubungan kita dengan Allah. Bagian kedua, perintah 5 sampai ke-10 tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Penelitian, supaya kita dapat mengerti lebih jelas makna ke-10 hukum itu, marilah kita teliti satu demi satu dan menjawab pertanyaan yang bertalian dengan masing-masing hukum itu. Hubungan kita dengan Tuhan, hukum pertama. Pertanyaan, siapakah Allah yang harus kita sembah? Yang kedua, sebutkan beberapa dewa-dewi, benda binatang, bahkan orang yang disembah oleh orang-orang di Indonesia, tetapi tegas dilarang oleh hukum pertama. Yang ketiga, apakah orang Kristen boleh mempercayai, mengandalkan, dan mempunyai jimat dan semacamnya? Keempat, apakah orang Kristen boleh minta pertolongan dari dukun, tukang tenung, tukang ramal, arwah nenek moyang? Yang kelima, apakah orang Kristen boleh mengatakan bahwa semua agama dan kepercayaan berkenan kepada Allah bandingkan Yohanes 14 ayat yang ke-6? Yang keenam, apa yang diperintahkan kepada kita oleh hukum pertama bandingkan Matius 22 ayat yang ke-37. Kesimpulan, kita harus berbakti hanya kepada Allah saja. Allah atau ilah lain manapun sekali-kali tidak boleh disembah oleh manusia, termasuk segala sesuatu yang dianggap sakti atau keramat oleh kepercayaan tradisional, juga apa yang menjadi sasaran hidup orang yang materialis zaman ini dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Halaman berikut. Kita wajib menyembah Allah. Allah tidak boleh dijadikan salah satu Allah dalam hidup mereka, huruf kecil, melainkan Allah huruf besar yang satu-satunya. Hukum kedua, pertanyaan, apakah Allah berwujud seperti manusia sehingga kita dapat membuat gambar atau patung yang menggambarkan dirinya? Bandingkan Yohanes 4 ayat 24. Pertanyaan kedua, adakah karya tulis berupa gambar yang selama ini dianggap adalah gambar Tuhan Yesus yang juga dilarang? Adakah seorang pelukis sanggup menggambarkan Yesus yang adalah manusia sejati dan juga Allah sejati? Pertanyaan ketiga, apakah gambar suci dapat menolong kita percaya kepada Tuhan dan berbakti kepadanya? Pertanyaan keempat, kita mentaati hukum dengan berbakti sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Alkitab, apa yang ditetapkan menjadi tata ibadah kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, Efesus 5 ayat 19, Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan ke-9. Pertanyaan kelima, mengapa Allah begitu murka melihat orang yang menyembah berhala? Lihat Yesaya 42 ayat ke-8, 44 ayat 6 sampai 10 dan 1 Korintus 10 ayat 19 sampai ke-20. Yang keenam, andai kata nenek moyang kita dahulu menyembah berhala, jelas mereka salah dan berdosa, tapi kita tidak mengikuti teladan mereka. Apakah karena dosa mereka itu kita berada di bawah hukuman yang akan menimpa kita? Sebagai akibatnya, lihat Yeremia 31 ayat 29 dan ayat 30, Yehezkiel 18 ayat 1 sampai dengan ke-20. Halaman berikut, kesimpulan, kita wajib berbakti harus sesuai dengan cara yang ditentukan Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung atau memakai cara ibadah yang tidak diperintahkan Allah. Hukum ketiga, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Imamat 24 ayat 10 dan ayat 11, Matius 12 ayat yang ke-36, Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, Yakobus 5 ayat 12, 2 Samuel 15 ayat yang 7-10, Kejadian 27 ayat yang ke-20. Nama Allah tidak boleh dipakai untuk apa?
Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi penyebab sehingga orang lain menghujat Allah? Roma 2 ayat 21 sampai ke 24. Yang ketiga, bagaimana kita menghormati dan memuliakan Tuhan? Bandingkan Mazmur 96 ayat 8, Matius 5 ayat yang ke-16. Kesimpulan, nama Tuhan dalam huruf besar menandakan bahwa dalam bahasa Ibrani ada kata Yahweh. Nama Allah kita, lihat Keluaran 3:13-15, begitu suci dan mulianya nama itu, sehingga orang Yahudi sangat takut kalau melanggar hukum itu apabila menyebut nama itu. Apabila mereka membaca perjanjian lama dan menemukan nama itu, mereka tidak pernah mengucapkan YHWH, tapi menggantinya dengan sebutan Adonai, yang berarti Tuhan. Kita pun jangan sekali-kali menyebut atau mengucapkan nama Allah ataupun Tuhan tanpa kesadaran penuh dengan kemahasucian dan kemahamuliaan yang terkandung dalam halaman berikut. Dalamnya, janganlah perbuatan salah yang kita lakukan sebagai orang Kristen menyebabkan orang lain menghujat Allah. Hukum keempat, pertanyaan, hari Sabat itu hari apa? Kedua, mengapa orang Kristen menghususkan hari Minggu sebagai hari ibadah? Lihat Yohanes 20 ayat 19 ayat 26, Kisah Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2, Wahyu 1 ayat yang ke-10. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan pada hari Minggu? Yang keempat, apa yang tidak boleh kita lakukan pada hari Minggu? Yang kemudian kesimpulan, setiap hari milik Tuhan, tapi Ia menginginkan kita menghususkan satu hari setiap minggu untuk melakukan kebaktian kepadanya. Khusus pada hari itu kita tidak bekerja seperti pada hari-hari biasa. Juga tidak menyuruh orang lain bekerja. Orang Kristen berbakti pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan permulaan ciptaan baru. Kata minggu berasal dari bahasa Portugis domingo, yang artinya Tuhan. Untuk pekerjaan yang sangat perlu mendesak pada hari Minggu, misalkan dokter, pendeta, harus diganti dengan hari istirahat lain sehingga kita hanya bekerja 6 hari dalam 1 minggu dan mempunyai 1 hari khusus untuk berbakti kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran ke-10. Shalom, sampai bertemu di pelajaran yang ke-11.